Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan ini dengan keadaan sehat. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Puji Siswo selaku Ketua PHMJ Sekota Malang. Selamat datang. Bapak Ibu perwakilan dari 9 jemaat GKJW Sekota Malang dan juga para juri lomba yang sudah dilaksanakan. Selamat datang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Teguh Hadi Saputro selaku pendeta jemaat. Terima kasih. Kepada Ibu Pendeta Ari Mustiorini yang sudah berkenan untuk melayani ibadah pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama mewujudkan kegiatan ini mulai baksos ke TK Gerbang Indah sampai ibadah syukur saat ini. Kami mengingatkan kembali untuk kegiatan lanjutan bakti sosial yang akan dilaksanakan selama satu periode kepanitiaan, berarti selama tahun 2023, akhir 2023 ini. Yang menjadi komitmen kita bersama dari jemaat-jemaat yang akan diserahkan ke bendahara panitia Kartini Kota periode 2023. Terima kasih, selamat membangun ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu kita Kartini yang dipimpin oleh Ibu Ella. Mari kita memasuki ibadah pada sore hari ini dengan menyanyi dari NKB 7, menyanyikanlah nyanyian baru. Pujilah Dia, besarkanlah
Ibu-ibu Persekutuan GKJW Sekota Malang, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama masuk dalam kebaktian kita. Allah adalah sumber kehidupan kita, pencipta langit dan bumi. Kita beriman kepada Allah. Kami datang ya Tuhan di baitmu ini bersyukur dan menyembah. Terimalah dan sambutlah kami dengan senyum yang penuh kasih sayang. Pertolongan kami adalah dari kasih sayang Tuhan Allah yang tiada berkesudahan dan kekal selama-lamanya. Mari kita menyanyikan NKB 7 baitnya yang kedua. Damai dan sejahtera yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema dalam kebaktian Hari Kartini pada saat ini adalah menguak Ratu Isabel. Mari kita bersama-sama bersyukur atas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Apapun kita sebagai seorang perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyatakan nada syukur kita. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Yesus mengajarkan kepada kita sekalian supaya kita hidup di dalam kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam diri kita masing-masing dan mari kita melihat. Sudahkah yang demikian itu kita lakukan? Saat teduh bagi kita. Inilah kami ya Tuhan. Di dalam keteduhan saat ini kami datang
kami masuk ke dalam diri kami masing-masing. Kami melihat keterbatasan kami dalam mengikut Tuhan dengan setia. Ampunilah kami kalau sebagai para perempuan yang Tuhan percayakan atas kami, supaya kami merawat kehidupan. Ada kalanya kami lalai menjaga tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Ampunilah kami kalau kami kehilangan kasih dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon pengampunan dosa, dan kami sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang menyerahkan kesalahan dan dosanya kepada Allah dengan jujur, disertai penuh penyesalan, Allah Maha Kasih dan penuh kemurahan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Terimalah anugerahnya yang disaksikan dalam kitab Roma 6 ayat 9, surat Roma 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama menyambut anugerah kasih Allah ini dengan kita menyanyikan dari PKJ 14. Demikianlah besarnya kasih Tuhan bagi kita sekalian. Saya persilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari kitab suci. Mari kita berdoa. Kami datang bersama-sama ya Tuhan dengan penuh rasa syukur.
Sebab karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, kami diberikan kehidupan saat ini. Dan terlebih lagi, kami bisa bersama-sama mengadakan kebaktian Hari Kartini untuk para wanita GKJW sekota Raya Malang. Kami juga bersyukur untuk anugerah kehidupan yang sudah Tuhan berikan, dan kami percaya bahwa sepanjang hari ini tangan Tuhan melekat erat kepada kami. Syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kemurahan hati yang sudah Engkau berikan. Kami ingin melengkapkan rasa syukur kami dengan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendasarkan diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memberkati kami, sehingga setiap bagian dari kitab suci yang kami baca akan mudah kami mengerti, kami terima, kami menyimpannya, dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami ya Bapa, yang dengan sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di antara kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 9, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-37. 2 Raja-Raja 9, saya ulangi, 2 Raja-Raja 9, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-37. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar, ia mencalak matanya. Diasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Tepat pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimanakah? Selamatkah Simri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya, melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memecik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya. Hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel." Maka di luar Yisrael, maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, "Inilah Isabel." Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin.
Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, tadi hujan lebat dan puji Tuhan sekarang kita bisa bersama-sama dalam kebaktian ini. Tema kita hari ini adalah menguak Isabel. Adakah di antara kita yang tahu nama ini, nama Isabel ini? Manakah yang lebih kenal, Isabel atau Esther? Pasti Esther. Isabel atau Ruth? Ruth. Isabel atau Deborah? Oh ya. Kalau nama Isabel itu memang jarang disebutkan. Kenapa dia jarang disebutkan? Karena ini memang tokoh yang tidak favorit. Kita baru saja membaca, matinya saja itu mengenaskan. Matinya saja dia itu dimakan anjing. Lalu mengapa sore ini kita akan membahas Isabel? Mengapa lalu kemudian Majelis Agung memilih Isabel untuk dikulik? Apakah tidak ada tokoh lain yang bisa dijadikan contoh, yang bisa dijadikan teladan? Mengapa harus dia? Seorang perempuan yang dalam bacaan kita dikatakan sebagai perempuan yang terkutuk. Apa yang akan kita pelajari tentang Isabel hari ini? Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempercayai seburuk-buruknya orang pasti masih ada baiknya. Dan sebaik-baiknya orang itu mesti ada buruknya. Jadi kadang kita itu kalau dibicarakan orang, kita terus baper, ya kan? Kita terus baper. Masih disebutkan kejelekan kita sedikit saja, kita ini lalu baper. Bapernya itu yang sungguh-sungguh baper sampai kita itu lupa segala kebaikan kita. Kalau saya meminta ibu-ibu untuk menyebutkan 5 dengan cepat keburukan ibu-ibu, keburukannya sendiri, bisa nggak disebutkan dengan cepat? Cerewet, apalagi? Suka marah, emosian, egois, pore. Kok ya iso sepakat ya, semua kok sama ya. Idem, sebentar ya kalau tak minum dulu. Maaf ibu-ibu, saya harus minum dulu ya, ngapunten. Sekarang mari saya minta ibu-ibu menyebutkan dengan cepat kelebihan diri sendiri. 5, cepat. Coba Bu. Apa Bu? Bisa dandan, bisa masak, bersih-bersih, ngasuh anak. Itu kok nidurin anak, bekerja, shopping loh ibu-ibu. Shopping itu kelebihan apa kekurangan, Pak? Untuk ibu-ibu kelebihan, untuk bapak-bapak kelebihan biaya maksudnya ya. Kecuali yang itu, yang prestasi penjenengan di luar yang disebutkan tadi. 5 saja, apa coba? Kok sulit? Kenapa kok sulit? Iya loh, gak apa-apa, memuji diri sendiri itu sehat. Jadi menurut ahli jiwa, menerima diri sendiri, memuji diri sendiri itu adalah orang yang sehat. Kalau jenengan sampai tidak bisa menemukan kelebihan saya itu apa, kasihan.
Panjenengan adalah makhluk paling menderita di dunia. Tadi yang disebutkan itu bersih-bersih, masak, nidurkan anak, apalagi tadi ya. Itu bikin stres nggak sih? Itu bikin stres nggak itu? Peger. Saking wis seringe sampai tambar ya nggak? Sampai tambar. Kata orang Jawa gini, tempe ku enak dibacem ya kan nggih. Awake dhewe ya gak apa-apa lah lek dilem ya. Nunggu orang lain ngelem. Orang lain tuh senengnya maido, bukan ngelem. Masa ibu-ibu gak berani sih kalau bilang dirinya cantik? Berani. Saya aja berani loh. Nama saya itu Ari Mustiorini, biasa itu disingkat Ari M. Itu ada kepanjangannya loh. Ari M itu areke ireng tapi terima kasih. Terima kasih saya disebut manis ya. Salah satu kelebihan saya itu saya percaya diri sekali itu. Meskipun saya banyak kekurangan, salah satunya saya kurang rambut nggih. Jadi kelebihan saya yang lainnya, saya ini selain saya manis, saya tuh juga pinter membaca. Saya tadi membaca, bagus nggak saya tadi baca? Pinter saya. Setidaknya saya bisa menyebutkan kelebihan saya dengan cepat, nggih. Jadi sejelek-jeleknya Isabel, ada sesuatu dalam dirinya yang baik sehingga kita perlu membahasnya hari ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Isabel bukan orang keturunan Israel asli. Dia bukan dari sana. Maka dari itu, sebagai seorang istri raja yang bukan keturunan asli dari Israel, dia menentang hukum keturunan murni dari Israel. Larangan untuk kawin campur sudah dilanggar, dan itu sesuatu yang tidak baik. Dari segi itu saja, dia sudah dikatakan sebagai yang tidak pantas. Karena dia bukan keturunan asli dari Israel. Dan orang Israel itu sangat eksklusif. Dia memikirkan sebagai istri raja, kalau sampai hukum yang seperti itu ditegakkan atas bumi Israel, maka bagaimana dengan orang-orang lain dari bangsa lain bisa tinggal dengan damai di bumi Israel? Satu kelebihan dia adalah dia mewadahi, dia menerima keberagaman. Mari kita membayangkan diri kita sebagai orang Kristen di atas bumi Indonesia yang kita tahu betapa sulitnya kita ini mendirikan gereja. Apakah gereja panjenengan ada yang bermasalah dengan izin? Tidak ada, puji Tuhan. Kalau yang ada bermasalah dengan izin, tentunya akan merasa deg-degan. Engkau pas sembahyang dioprak, kayak yang ada beberapa waktu lalu rame ya di media, sedang ibadah loh ini, disuruh-suruh berhenti, diteriaki untuk berhenti. Itulah yang dilakukan oleh Isabel yang membuat dirinya semakin tidak diterima. Dan Isabel juga kelebihannya yang kedua, sebagai perempuan, dia memiliki kuasa. Itu sesuatu yang tidak biasa dalam tradisi Israel. Perempuan itu tidak boleh mengatur, tidak boleh berpendapat di depan publik. Dan Isabel itu memiliki kekuatan untuk itu.
Sebagai perempuan, dia tidak menyerah pada takdirnya sebagai perempuan. Yang meskipun dalam tradisi dan budaya yang mengekang dia untuk tidak berbuat demikian. Itu adalah sisi lain dari Isabel. Tetapi tentu saja ada sisi dalam dirinya yang tidak boleh kita tiru. Karena kekuasaannya, karena kekuatannya, dia lalu juga berbuat jahat. Dia merebut kebun Nabot, sehingga lalu dia dikatakan sebagai yang terkutuk. Ada keserakahan dalam dirinya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masing-masing punya sisi kelebihan dan sisi kekurangan. Sisi mana yang mau kita kedepankan? Apakah kita menyerah pada kekurangan kita? Alah ya wis anjane dadi wong wedok iku ya ngene, isone iku ya omong ngene, ya wis lah ngene ae. Lalu kemudian ada pemilihan penatua dan dia kenalah kersane bapake mawon. Lalu kita sebagai perempuan tidak melakukan sesuatu yang berdampak bagi setidaknya keluarga kita sendiri, lingkungan dan gereja kita menjadi berbeda. Berani berbeda seperti Isabel. Bisa dimulai dari siapa? Bisa dimulai dari diri kita sendiri. Melalui hal yang sederhana, misalnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Bawa botol minum kemana-mana. Lalu kemudian tidak ada salahnya kalau misalnya kita sebagai perempuan itu juga berbeda di tengah gereja. Terkadang kalau kita menjadi unik di antara kumpulan para perempuan, kadang perempuan itu sok loh, sok gimana ya, sok meri karo kancane yang unik gitu. Sehingga kadang kita tidak berani menjadi berbeda. Kita memang makhluk sosial, kita memang senang diterima dan takut menjadi berbeda. Sebab ketika kita berbeda, bisa saja kita ini ditolak. Apalagi orang-orang yang memiliki kelainan kejiwaan, sindrom penolakan, merasa sensitif terhadap penolakan, yang memiliki rejection issue. Dia akan sangat sulit berbeda walau demi kebenaran. Ojo gombol karo kae lho, kae iki wonge ngene. Padahal tidak. Iya yo sakjane aku yo ro wong iku gak ngono, tapi lek tak belani, besti-bestiku iki kok gak gombol aku maneh. Akhirnya iya yo ngono lho dek iki, padahal ndak. Kita tidak berani mengatakan ojo ngono ta lah. Gak oleh ngono iku. Kabeh iku padha kancane. Wah, gak asik kowe saiki. Wis ditinggal ora usah dijak. Takut dengan penolakan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi berbeda, menjadi tidak sama itu bukan suatu yang salah. Mari kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai melanggar aturan seperti Isabel. Menjadi berkat bagi orang lain adalah sesuatu yang baik, asal seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kejahatan seperti Isabel. Menjadi berkuasa, bersemangat, menjadi pemimpin sebagai perempuan itu baik, asal tidak melakukan kejahatan seperti Isabel. Di tengah keluarga kita, mari kita menjaga supaya kondisi rumah tangga kita adalah kondisi yang setara, suami dan istri. Dulu dikatakan bahwa suami-suami itu menindas istri, tetapi semakin kesini isunya adalah napa nggih bener sing ngoten niku sakjane nggih kira-kira ya. Pripun Pak, ngoten leres ta Pak? Oh wedi, yang mana ini istrinya? Istrinya yang mana ini? Awas engko Pak ya nang omah.
Mari kita menjaga kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua dan anak. Tokoh Kartini, tokoh Dewi Sartika, tokoh Lasminingrat. Para perempuan-perempuan itu berani berbeda pada masanya, menegakkan kebenaran dan keadilan, supaya yang menderita itu bisa menjadi lebih baik dan berdaya hidupnya. Para perempuan di Kota Malang juga dipanggil, supaya para perempuan di Kota Malang bisa menerima berkat Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan di dekat Panjenengan ada penjara wanita. Apakah Persekutuan Kartini ini pernah menyambangi saudara-saudara di penjara wanita? Yang punya channel ke penjara wanita, saya minta nomor kontaknya. Alangkah baiknya kalau kita ke sana. Ada banyak perempuan menderita di sana yang membutuhkan kasih sayang Panjenengan. Mungkin tahun depan acaranya bisa diganti Kartinian di penjara wanita. Sebagai sesama wanita, mari kita saling mendukung dan tidak saling melemahkan. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan menjadi perempuan yang berbeda, perempuan yang bisa menjadi berkat, perempuan yang bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun Panjenengan berada, dengan tanpa melanggar perintah Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Sebagai perempuan, mari kita hening sejenak, melihat bagaimanakah kita hidup di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Sudahkah kita berani berbeda? Sudahkah kita berani menjadi berkat? Sudahkah kita berani saling menguatkan? Atau jangan-jangan kita lebih suka melemahkan perempuan yang lain? Sudahkah kita menjadi damai? Atau jangan-jangan justru kita sumber masalahnya? Belajar dari Isabel, dia mungkin sangat peduli kepada orang lain, tetapi sayangnya dia lupa. Dia harus berpadanan dengan firman Tuhan. Mari perempuan-perempuan sekota Malang bergandengan tangan menjadi berkat. Menjadi berbeda itu indah. Menjadi berkat itu mulia. Amin. Mari kita tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu Ku Tetap Setia. Menangis di
Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW dipimpin oleh Ibu Elok. Saya mempersilakan kita semua untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur tidak hanya sebatas dalam ucapan dan doa saja, tetapi kita wujud nyatakan di dalam persembahan yang sudah kita persiapkan, yang kita ambil dari sebagian berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya persembahan yang kita kumpulkan dapat berguna dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Adapun dasar firman di dalam pengumpulan persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu, kita akan menyanyi dari PKJ 245, bait yang pertama sampai dengan selesainya kotak persembahan diantarkan ke depan. Seperti wanita di pinggir sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, biar ku minum
Ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Inilah rasa syukur kami ya Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengkuduskan persembahan ini dan menjadi berkat bagi pelayanan kami. Kami percaya pengelolaan persembahan ini juga Tuhan berkati, sehingga dapat dikelola dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan diri kami ya Tuhan sebagai para perempuan-perempuan di GKJW. Tuhan yang memberkati kami. Kami boleh berani menjadi berbeda demi kebaikan, demi keadilan, demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami boleh berani dan tidak takut ditolak. Kami boleh berani supaya ada kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, supaya kebenaran diberlakukan di sekitar kami. Supaya yang menderita diberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai para perempuan, melakukan tanggung jawab kami dalam memelihara kehidupan dengan cara yang baik. Kami juga mendoakan para perempuan sekota raya Malang. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan yang dilakukan, sungguh-sungguh akan berdampak dan bermanfaat bagi kehidupan yang lainnya. Kami juga menyerahkan acara demi acara yang akan kami lakukan pada hari ini. Semua dapat dilakukan dengan baik, dapat berakhir dengan damai dan sejahtera. Tiba saatnya kami akan pulang, Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Inilah doa-doa kami bagi persekutuan para wanita Kristen GKJW Sekota Raya Malang. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami GKJW, selingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, dan Majelis Jemaat. Tuhan yang memberkati gereja kami terus bertumbuh menjadi mandiri dan menjadi berkat. Setiap pribadi yang melayani Tuhan di gereja kami, Tuhan berkati, melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Rumah-rumah ibadah kami dilindungi, dijauhkan dari orang jahat dan roh-roh yang jahat, dari segala musibah dan mara bahaya. Diberkatilah gereja kami untuk menjadi berkat. Inilah Tuhan doa kami bagi gereja kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami tinggal di dalamnya. Kami mendoakan negara kami ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Diberkatilah dengan persatuan dan kesatuan meskipun kami berbeda-beda. Kami akan memilih para pemimpin kami di tahun-tahun politik ini. Kami mohonkan berkat, kedamaian dan kerukunan ya Tuhan. Diberkatilah kami dengan para pemimpin yang baik. Inilah doa kami bagi negara kami Indonesia. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami. Hanya dengan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Datanglah kerajaan
dan saudara-saudara dan bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dengan sukacita. Tetaplah berdoa, mantapkanlah langkahmu, dan senantiasa ikut dalam karya Tuhan Allah. Kita nyanyikan lagu Wanita Berharga. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus senantiasa tercurah bagi saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, acara ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Pendeta Ari Mustiorini yang sudah memimpin jalannya ibadah kita pada perayaan Betul Kartini sekali, kita. Ibu Rini. Bu Windri, ini banyak orang. Betul. Saya belum mengenal siapa-siapa dan dari jemaat mana. Betul, tapi sebelum kita berkenalan, kita akan membacakan dulu apa acara kita pada Oh sore ini. iya, Zee. masih banyak acara ibu-ibu. Masih banyak acara dan masih banyak apa ya? Kejutan. Ya betul. Ada masih banyak kejutan, ada banyak hadiah yang akan kita bagikan nanti buat panjenengan sedoyo. Apa ya susunan kita ya sekarang? Ada sambutan-sambutan. Nanti ada sambutan dari PHMJ Jemaat Kebon Agung, kemudian ada dari PHMD Kota Pang. Kemudian ada apa lagi? Yang kita tunggu-tunggu pengumuman dan pembagian lomba membaca kitab bahasa Jawa. Nah, kemudian ada door prize. Door prize-nya ada 10 door prize. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Sekedar info ibu-ibu dan bapak-bapak, door prize-nya ini tidak kaleng-kaleng. Jadi nanti kalau panjenengan yang beruntung mendapatkan door prize, saya jamin panjenengan pulang tidak membawa kaleng. Tapi membawa sukacita. Tapi ngomong-ngomong, ibu-ibu masih ada sukacita hari ini? Amin, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Boleh kan tepuk tangan buat diri sendiri? Kata Ibu Pendeta tadi, belajar dong, kita boleh dong muji diri sendiri. Jadi boleh dong kita tepuk tangan buat diri sendiri ya. Boleh. Karena panjenengan semua adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Dan jangan lupa Ibu Rini bahwa lomba bahasa Jawa kita itu jurinya atau panitianya juga ada yang orang-orang istimewa loh. Oh, jelas sekali. Ya, tadi saya siapa aja itu mengikuti tadi? dari awal sampai akhir lomba. Oh ya, bagaimana itu? Boleh ceritakan sedikit Bu Rini? Saya terus terang yang memandu acara itu ndredeg. Aku apa iso saya bicara dengan bahasa Jawa. Gitu Tapi ya? peserta tadi luar biasa. Luar biasa hebat. Oh, semuanya peserta mempersiapkan diri dengan baik. Supporternya juga tidak kalah hebat. Betul sekali. Tapi masalahnya yang Kenapa? dipilih hanya 3. Oh gitu ya, pesertanya Iya. berapa? 9. 9. Jadi yang 6 bukan jenengan nanti tidak. Tetapi kita mencari yang terbaik dan yang terbaik. Nah, Kita sapa dulu ya ibu-ibu Bu boleh, Windri. iya, boleh, boleh. Dari mana ya? Dari mana angkat dulu tangan ya? ya nanti ya. Pertama kita mau berkenalan dulu dari GKJW Jemaat Malang. Yang mana angkat tangan? Halo, tepuk tangan dong buat Jemaat ada Malang. 340 Selamat datang. orang. Boleh berdiri nggak Bu? Biar kita bisa lihat wajahnya yang cantik-cantik gitu. Ada Ibu Ina. Iya. Halo Ibu Ina. Boleh dikenalkan nggak itu siapa personilnya Ibu Ina? Baik, kami dari Jemaat Malang. Di sebelah kanan kami ada Ibu Nopi, Ibu Susi, Ibu Nini, dan Ibu Ismaria. Iya. Ya, terima kasih Ibu, selamat datang di GKJW Malang. Terima kasih. Terima Siapa kasih. lagi Ibu Rini? Dari Jemaat Mulyorejo yang mana? Mulyorejo, angkat tangan. Oh, banyak sekali. Ada 340 orang. Oh, iya. Satu bis ya. Kapasitas gedung kita ini 1.500 Oh gitu orang. ya. Oke, boleh dikenalkan ibu-ibu. Berdiri boleh dong ibu-ibu. Ada Bu Sugeng, Ibu. Ada Ibu Nini, ada Ibu siapa lagi ini yang Boleh dikenalkan Ibu. Selamat sore Ibu-ibu, perkenalkan Selamat kami dari sore. GKJW Mulyorejo. Perkenalkan saya Bu Titin, kemudian sebelah saya Bu Linda, kemudian ada Bu Dina, ada Bu Nini Zakaria, ada Bu Triana, Bu Maria, dan Bu Mela. Oh iya, terima kasih, selamat datang kami ucapkan. Berikutnya dari Jemaat Dinoyo. Jemaat Dinoyo. Yang mana Dinoyo? Halo, selamat datang. Tepuk tangan untuk Jemaat Dinoyo. Berdiri dulu. Monggo aturan berdiri dulu, dikenalkan dulu personilnya yang cantik-cantik. Ya, kami dari GKJW Dinoyo, saya Yeni, Dwi, Deborah, Hermin, Yayu. Ya, terima kami kasih. memanggil 500 dari Jadi kami. 500 orang geng. Satu orang mewakili 100 Bu orang. Indri. Yeay,
ore, selamat datang. Bu Windri, ada yang istimewa dari Iya, Jemaat Dinoyo kenapa? tadi. Begitu naik tangga ke Ya. lantai 3 langsung bisa membaca Alkitab dengan lancar. Wow, tepuk tangan. Kira-kira dapat juara nggak ya? Nah, itu. Rahasia dong. Dari Benar Sukun ya? berikutnya. Dari Sukun. Ini. Oh, ini dari Sukun. Ini di Sukun, monggo. Selamat malam, kami dari GKJW Jemaat Sukun. Saya Ibu Dian, di sebelah kiri saya ada Ibu Evi, Ibu Yayu, Bu Uu, Chandra, itu Ketua KP3 kami, Bu Dirgo, Bu Titut, Bu Erna, ini yang tadi ikut lomba ada Bu Ruth, dan ini ada Bu Toto. Iya, terima kasih. Ada Bu Sinung juga ikut, ada di depan Bu Sinungnya. Oh, iya. Itu Bu Sinung. Bu Sinung. Oh, Di ada Bu pintu. Sinung, boleh kenalan dong sama Bu Sinung. Yang mana ya? Boleh. Iya. Kebetulan habis Nggak ulang tahun putus. perkawinan Bu Sinungnya. Oh gitu ya. Selamat datang Ibu Selamat Sinung. datang. Ya, terima Dipersilakan kasih. duduk kembali. Pun. Berikutnya dari mana, Bu Windri? Selanjutnya dari GKJW Gadang. Gimana Gadang? Gadang luar biasa. Boleh dikenalkan? Terima kasih, kami dari GKJW Gadang. Maaf biasa begini. Kami akan memperkenalkan diri. Anis, kemudian di sebelah saya ini Mbak Vika. Oh, Bu Fikar. Selamat datang Ibu Fikar. Oh, panggil Mbak apa Bu? Ya, Bu Fikar biasanya. Ya, ya. Kemudian Tani. lagi yang hai Gayati, Ibu Inprima. Oh, Ibu istri dari Bapak Pendeta Bapak Inprina Pendeta. ya. Oh, Kemudian Ibu Mila, kemudian Ibu Suryani, Ibu Yayu, kemudian Ibu Sukartini, Bu Yayu, Sularse, kemudian Bu Siwi Jevanika. Iya, semoga menang. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu monggo Pinara, selamat datang. Yang lain jangan kalah semangat ya kalau memperkenalkan diri ya. Kita kan ibu-ibu hebat ya, Oh, masa ibu hebat nggak boleh kalah dong. Dari jemaat mana lagi? Dari Jemaat Kedung Kandang. Oh, berdiri dulu. Oh, di mana? Oh, terpisah. Oh, menyebar. Tidak apa-apa, tapi katanya kalau gitu kan kita bisa kenalan dengan yang lain ya. Oh, luar biasa. Oh, ketua. Oh, ketuanya di depan, boleh kena. Oke, boleh. Oh iya, sudah ada mikrofon, monggo. Shalom, selamat sore ibu-ibu semua dan bapak-bapak dan saudara-saudara semua. Terima kasih kami dari KPPW Jemaat Kedung Kandang. Memperkenalkan diri, saya Melati. Kemudian di sebelah Mbak Windri. Dokter Melati ya. Selamat berjumpa kembali. Aduh, kangen sekali sama Dokter Melati. Di sebelah saya Bu Endang. Kemudian Bu Sri Widaksono, Mbak Yayun ini tadi yang mewakili dalam lomba Alkitab bahasa Jawa. Kemudian juga ada Bu Indah Dwi Cahyo, Bu Ana, Bu Palupi atau nama bekennya Bu Cici ya, lebih terkenal. Bu Christine dan Bu Eni Lukas. Juga ada yang dua di belakang juga nyebar ya. Bu Marida dan Bu Tias. Terima kasih kedatangannya. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Siapa lagi ini Bu Rini? Ya, siapa lagi yang belum? Kurang 3 ini. Dari Tulang Bawang. Tulang Bawang. Halo, Tulang Bawang. Tulang Bawang. Oh, di sebelah saya. Tepuk tangan Tulang Bawang dong. Ini ada 300 orang. 300. Oh, lah di sana ada. Oh, ada Luar 700 orang. biasa ini. Ya. Siapa? Oke. Selamat sore ibu-ibu semua yang dikasih Tuhan. Kita duduknya berpisah, tapi hati dan perasaan kita tetap intim. Tetap bestie kita. Di sini ada Bu Siska, saya Yanti, ada Mbak Hani, Bu Cici, Bu Leni, Mbak Ika dan Ike.
Iki sama Ikonya nggak ada. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Gubuk Gedung Kandang. Berikutnya mana lagi yang belum kita panggil? Siapa ya? Jemaat Tunjung Sekar. Tunjung Sekar. Oh, di sana. Tunjung Sekar. Luar biasa. Siapa yang mau wakili? Oh, kanan apa kiri? Oh, ada di depan. Ada juga. Oh, iya, monggo, silakan. Monggo diperkenalkan. Terima kasih, kami dari Tunjung Sekar. Sebelah saya Bu Sri Rahayu. Kemudian yang merah dari pojok sana Bu Kristina, Bu Ista, Bu Dia, Bu Retno, Bu Yukti, Bu Sinta, Bu Firma, Bu Ani. Luar biasa, tepuk tangan buat Tunjung Sekar. Berikutnya ini terima kasih. Berikutnya ini kalau kita sebut suaranya tidak keras rugi. Oh iya, jelas. Dari jemaat Kebon Agung mana suaranya? Yang di luar mana suaranya? Di luar juga ada. Ya. Kebon Agung ini banyak. Apa perlu diperkenalkan satu-satu? Perlu. Hurung-hurung Buyo. Iya. Yang penting meskipun tidak diperkenalkan satu-satu seperti tadi yang disampaikan, hati kita tetap gembira, tetap ada satu. sukacita luar biasa. Selanjutnya apa Bu? Kita masuk ke sambutan ya. Betul, ya. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari PHMJ Jemaat Kebon Agung kepada Bapak Erlan Dwi. Waktu secukupnya kami berikan. Oh enggak. Selamat sore Kartini Kota. Selamat sore. Tepuk tangan untuk saya dulu, Bu. Ya. Biar saya nggak grogi. Oke. Saya mencoba memberi kesempatan kepada ibu-ibu, kepada para Kartini untuk melihat saya dulu. Oke. Supaya kesempatan ini jarang, bapak-bapak di sana mungkin bapak ibu-ibu nggak melihat atau melihat Pak Puji nggak mungkin, Pak Puji duduk di sana, Pak Teguh juga di sana, karena saya di sini, bapak ibu-ibu, saya menggarisbawahi saja bahwa dia tadi di khotbah firman Tuhan tadi. Di sana disampaikan oleh Ibu Ari bahwa perempuan yang berbeda tidak sama yang membawa perubahan. Saya harapkan nanti untuk perayaan Kartini di tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Kalau Bu Ari tadi minta ada link untuk ke LP wanita, Bu, mungkin di sini nggak ada yang punya, Kalau LP laki-laki saya punya, sungguh saya punya. Saya kira kalau para pria juga butuh dikunjungi, Bu. Ya, butuh dikunjungi, butuh dikunjungi. Saya pernah berkunjung ke LP pria itu, saya membawakan kopi, makanan gitu, seneng banget teman saya itu, karena di sana serba beli, jadi juga butuh perhatian juga, enggak para wanita tok, Bu, itu saja. Saya mewakili dari PHMJ Jemaat Kebon Agung. Saya mohon maaf sekali apabila di dalam kami menyediakan tempat atau kami di dalam menyambut ibu-ibu Kartini semua kurang berkenan, apalagi tempat parkir yang sempit, suasana hujan lagi. Kami sebagai PHMJ Jemaat Kebon Agung mengucapkan selamat beraktivitas berhari Kartini. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Pak Elan, kita Terima kasih kasih, tepuk tangan Pak ya biar Pak Elan Elan. semakin semangat. Baik. Berikutnya Selanjutnya, lagi Bu Windri. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari PHMD Malang Kota yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Puji Siswo. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Oh, masih dahar. Masih Oh, baiklah. Tapi kita tidak akan nyanyi dulu mengurangi- aja. Ya, kita menyanyi. Gimana kalau kita Dulu nyanyi aja. aja dulu ya ibu-ibu? Boleh berdiri enggak? Saya mau ngajak ibu untuk berdiri biar enggak capek gitu ya. Kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Oh, Pak, setelah nyanyi aja gitu. Punten. Setelah nyanyi. Boleh tepuk tangan loh. Belum. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk Terima kembali. kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Puji Siswo. Pangapunten Bapak Ibu, saya tadi diajak maem sama Pak Teguh, burung sampai kelek kudu ngijoli MC-ne. Ya, kita patut bersyukur pada saat ini boleh bersukacita bersama-sama di dalam yaitu penghayatan kita dari gelap terbitlah terang yang dicetuskan oleh Ibu Kartini. Ini menjadi satu perjalanan yang sangat luar biasa, bagaimana kita diajak untuk menguak apa yang terjadi dengan Isabel. Yang kita petik adalah sesuatu yang baik, sehingga tadi juga sudah dinubuatkan oleh Bu Pendeta di atas mimbar. Jadi untuk Kartini Kota tahun depan itu bagaimana kita berkunjung juga menghayati Kartini bersama-sama dengan saudara kita yang ada di LP. Jadi ini satu perjalanan bagaimana mereka bisa sampai di LP. Mereka juga manusia yang butuh diperhatikan, butuh kepedulian kita. Mungkin dengan kehadiran kita di sana, LP itu bisa jadi kosong. Tepuk tangan untuk kita semua. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Karena itulah, paling tidak
ketika kehadiran kita bisa menjadi warna baru, monggo. Mari itu kita laksanakan dengan baik. Jadi tetap kita laksanakan kegiatan ini, dan tahun depan panitianya itu dari GKJW Jemaat Sukun. Kita tepuk tangan untuk Jemaat Sukun. Ya. Jadi kalau kemarin Ibu Dokter Melati ini, wah sekarang luar biasa. Sekarang Jemaat Kebon Agung, tahun depan itu Jemaat Sukun. Kami berterima kasih untuk ibu-ibu di Jemaat Kebon Agung yang sangat luar biasa, juga kepeduliannya ke TK Gerbang Indah. Kita tepuk tangan. Juga komitmen yang dilakukan bersama-sama dengan panitia di sini selama periode ini sampai dengan menuju Sukun nanti, fokus kepada GKJW Ngadang di TK Gerbang Indah. Dan nanti monggo kepanitiaan mulai dibentuk di Jemaat Sukun. Nanti silahkan, nanti biasanya kami hari ini sudah ngatur untuk dana awal ke Jemaat Sukun, tapi karena Pak Dirman tidak hadir, saya berharap rawuh gak teko ya gak apa-apa. Jangan khawatir Sukun, sekarang pakai HP saja sudah bisa sampai di tempat. Oke, dengan demikian sekali lagi kami berterima kasih juga untuk kegiatan hari ini mulai dari jam 2 tadi, yaitu lomba membaca kitab suci basa Jawa. Ternyata wah wangel, ono sing mocone keliru, 11 jadi berapa? Setunggal welas. Nah, jadi ternyata luar biasa itu warga wong pendito ae sing wis pernah belajar basa Jawa saja ya masih bisa salah, karena bahasa itu memang sangat luar biasa. Karena itu hari ini saya atas nama BHMJ Kota sangat berterima kasih untuk GKJW Jemaat Kebon Agung, Bapak Pendeta, semuanya yang telah guyup melaksanakan kegiatan sampai dengan hari ini, dan nanti kita bersama-sama akan bertemu di GKJW Jemaat Sukun. Doa kita selalu juga menyertai untuk saudara-saudara kita di Sukun, sehingga panitia untuk segera dilaksanakan seperti biasanya mengundang perwakilan dari jemaat-jemaat, yaitu ada 9 jemaat. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun Pak Puji Siswo yang mewakili PHMD. Selanjutnya apa ya Bu Rini ya? Ini yang saya tunggu. Apa itu? Yang tidak kaleng-kaleng tadi itu. Itu Gitu loh. ya? Yang tidak kaleng-kaleng tadi ya? Siap-siap ya ibu-ibu ya. Apa aja itu Bu Rini? Nah, kalimatnya tidak diulang ya. Bagi ibu-ibu yang tadi datang, itu hadir, panjenengan mengambil pembatas Alkitab mboten? Ya, monggo dipersani dulu, yang ditaruh di tas diambil dulu, yang diselempetnya di dompet diambil dulu. Sudah diambil semua? Sampun? Ya, sudah disiapkan? 1, 2, 3. Tit. Sudah? Ya. Yang pitanya berwarna merah polos. 5 orang yang berwarna segera maju ke depan. Tercepat. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 ya. Hanya 5 orang. 5 orang dulu yang tercepat. 1, 2, 3, 2, 4. Hanya 5 ya Ibu. Yang merah nyun sewu. Merah polos. Merah polos.
Nyon ngapunten kelebihan hanya diambil Ya 5. Nggih. Pangapunten. Ya, dilihat dulu. Merah polos, betul. Merah polos. Ya. Merah polos, betul sekali. Hanya 5, ngapunten ya Ibu ya. Ini ada lain lagi. Ya, ngapunten buat ibu-ibu yang tidak kebagian. Ya, untuk door prize ini mohon dengan kasih Ibu Dwi selaku ketua panitia acara pada malam hari untuk bisa menyerahkan door prize-nya. Door prize-nya yang mana ya? Mau dipilih? Ketumpuk. Oke, sebentar saya bantu. Lima Ibu. Ya, langsung 5. Ya, ini dengan Bu Endang, warga jemaat Kebon Agung. Tepuk tangannya dulu. Ya. Kemudian dengan Gadang tadi nggih Bu ya? Dan Ibu siapa Ibu? Dari Tunjung Sekar. Kemudian door prize ketiga diberikan kepada wakil dari Kedung Kandang. Tiba ya iso roto, tak kira Kebon Agung tok. Wow, hadiahnya besar-besar ibu-ibu. Magicom katanya. Yang keempat dari jemaat mana Bu? Tunjung Sekar. Loh, Tunjung Sekar 2. Oh, luar biasa Tunjung Sekar. Ketutupan sama bunga. Loh, ini meski kecil isinya larang. HP. Sudah difoto Bu Dwi sebentar? Ya. Jangan lupa senyum. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu Dwi. Sudah. Iya. Selanjutnya apa ini? Itu yang tadi baca Alkitab bahasa Jawa. Oh, ini yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu semua. Deg-deg-dug. Pak Puji sudah ngredeg. Diambil berapa orang ini? Hanya 3. Hanya 3 orang. Ya, baik. Segera saja kita akan umumkan dari yang nomor 3 dulu. Peringkat ketiga dulu. Peringkat ketiga dengan jumlah nilai 709 jatuh kepada peserta dengan nomor undian 1. Dari Kedung Kandang. Dari Kedung Kandang. Dipersilakan untuk boleh silakan maju ke depan. Dengan Ibu siapa? Boleh kenalan? Yayun. Oh, Ibu Yayun dari Kedung Kandang. Oh, Ibu Yayun, ye. Selanjutnya pemenang kedua dari mana? Dengan jumlah nilai 725 jatuh pada peserta nomor 8 dari Jemaat Malang. Silakan maju ke depan Ibu. Atau yang mewakili barangkali tidak boleh. Sudah kondur. Apa? Sudah kondur. J. Ya, ini dari Jemaat Malang. Tepuk tangan dulu. Nah, kenalan dulu ya kita lagi ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Susi. Oh ya, sudah pamitan karena jadi ketua HRU. Dengan Bu siapa tadi yang kondur? Oh, Bu Wari. Oh, Ibu Wari. Oh ya, salam buat beliau. Kalau tidak saya tadi pakai kebaya merah Bu Windri. Ya.
Ya, teman Ye. saya itu. Oh begitu. Teman lama. Nah, Ya, ini yang kita ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Nomor 1, kira-kira dari jemaat mana? Ada yang punya tebak? Di sini menyebut gadang. Sudah? Dari jemaat mana? Musik. Musik. Pemenang pertama dengan nilai dengan nilai 735 jatuh pada peserta dengan nomor undian 9 dari jemaat Gadang. Cocok sama supporternya sing suaranya buanter. Oh iya. Ternyata insting ini yang ngajari Bu Fikar ya? Yang ngajari Bu Fikar ya? Oh pendeta. Dengan Mbak siapa? Instingnya ibu-ibu tuh kuat ternyata ya. Dengan Mbak Siwi. Oh Mbak Siwi, ya masih Mbak apa Ibu sudah? Oh sudah Ibu. Nggak kelihatan kalau sudah ibu-ibu. Oh gitu ya. Baik, segera kita akan memberikan kenang-kenangan kepada panjenengan. Mohon dengan kasih Pendeta Ari Mutyorini, mohon dengan kasih Bapak Puji Siswo, mohon dengan Pendeta Teguh Hadi Saputro untuk berada di tengah-tengah pemenang lomba. Ibu Ari untuk menyerahkan kenangan kepada pemenang pertama. Yang pertama dari Gadang. Dengan Mbak Siwi, Bu Siwi dari Ya. Jemaat Gadang. Tepuk tangan. Siwi Jefranika Pak Puji apa? Oh. Anak Ya. Matur Mohon dengan nuwun, kasih untuk Bu juara Ari. kedua. Terima kasih Bu Ari, Bapak Pendeta jangan Puji pulang dulu. Siswo. Nanti bisa foto Bu Ari. bersama. Bentar lagi foto dulu Bu Ari. Foto dulu habis ini. Bapak Puji Siswo untuk pemenang kedua. Pemenang kedua. Ini dari Jemaat Malang. Yang mewakili. Nah, yang lagi foto dulu, tahan dulu. Ya. Matur nuwun Nggih. Pak Puji. 3 dengan kasih kepada dengan Bapak Teguh Hadi Saputro. Yang belum bukan berarti panjenengan tidak sebagus mereka. Belum beruntung. Artinya kita masih tetap harus belajar. Ayo kita belajar bareng-bareng ibu-ibu. Kita foto bersama dulu. Monggo bertiga. Pak Pendeta Puji Siswo, Pak Pendeta Teguh Hadi, Ari Katuran tetap berada di tempat, tetap berdiri. Kita berfoto dengan para senyum nggih. Nah, nyun sewu maskernya. Maskernya dibuka sebentar. Iya, terima kasih. Terima kasih. Juaranya Pak dulu, Pak ya. Pendeta Teguh, Bu Pendeta Ari dan Pak Puji. Senyum. Iya. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang. Bu Indri, ya untuk menentukan 3 orang ini ya, tentunya juga ada juri-juri yang luar biasa, sekali. yang Ya, mungkin juga betul. sempat mumet. Iya, menentukan karena semuanya hampir sama Iya, kemampuannya. Lagi pula jurinya juga ada orang istimewanya juga Iya, ya. orang yang ada, istimewa ada juri-juri Bapak kita. Pendeta Bambang Heru Absoro Emeritus ya. Beliau Ada juga pernah menjadi
pendeta di Jemaat Kebon Agung, kemudian ada Pendeta Teguh Hati Saputro, dan kemudian ada Ibu Sukarto. Baik, kita berikan juga ucapan terima kasih kita kepada beliau. Mohon dengan kasih kepada Bapak Pendeta Teguh Hati Saputro untuk kembali berada di depan, demikian juga dengan Ibu Sukarto. Nyun ngapunten Bapak Pendeta Emeritus Bambang Heru Apsoro karena ada acara lain meninggalkan kita. Beliau hanya menitipkan salam kepada panjenengan semuanya. Ini ibu kita yang cantik, selalu modis itu ya. Saya suka sekali lihat nih. Selalu tampil awet muda gitu ya. Semangatnya. Wajahnya itu selalu senyum, selalu ya nggak pernah kelihatan susah gitu ya. Terima kasih Ibu sudah. Oke, baik. Monggo Bu Rini. Terima kasih Ibu Dwi, Ketua Panitia. Ibu Dwi kembali, monggo. Berikan tangan kepada juri kita. Terima kasih Ibu Sukarto, Gusti berkahi. Tepuk tangannya mana? Nah, berikutnya kepada Bapak Pendeta Saputro, terima kasih Pak. Lek ngegem jatuh eram. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bu Karto. Sampun, Bu, monggo Pak. Biasanya orang kalau sudah menerima hadiah, betul sekali. Nah, tapi wujud senang kita ini kita nyanyi lagi yuk. Betul. Kita kan sebagai wujud sukacita kita kembali karena sudah dapat hadiah, dapat door prize. Kita mau mengajak ibu-ibu untuk bernyanyi kembali. Masih ada sukacita ibu-ibu? Oh, luar biasa, kita mau menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nah, boleh berdiri lagi sambil meregangkan otot-otot. Habis tegang tadi ya. Silakan duduk. Silakan kembali. Acaranya apa ini lagi Bu? Iya. Ini. Bu Indri, acara kita ini apa hanya di sini Kartini Kota ini? Oh tidak. Apa saja kira-kira? Kan tadi setelah kita punya kegiatan bakti sosial, kegiatan sosial di TK Gerbang Indah, ada lomba, masih ada lagi acara yang lain, yaitu kita tetap akan menjalin silaturahmi dengan TK Gerbang sampai Indah dengan Desember. Sampai dengan berakhirnya kepengurusan tahun ini. Ya, tentunya itu tidak akan terjalin tanpa dukungan dari betul sekali jemaat-jemaat lain. Ya, betul. Untuk itu sebagai ucapan terima kasih kami kepada seluruh jemaat yang sudah menyengkuyung kegiatan ini hari ini sampai dengan nanti Desember, kami akan memberikan kenang-kenangan kepada panjenengan semua. Untuk itu dimohon perwakilan dari masing-masing jemaat untuk bisa maju ke depan.
Untuk Yang pertama penerima dari GKJW Jemaat Malang. Malang. Ya, Teng monggo. teng 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 teng. Jemaat Malang mana? Silakan perwakilannya. Kemudian dari Jemaat Mulyarejo. Jemaat Mulyarejo. Dari Jemaat Dinoyo. Dari jemaat mana lagi? Dari Jemaat Sukun. Dari Jemaat Gadang. Dari GKJW Jemaat Kedung Kandang. GKJW Jemaat Tulang Bawang. GKJW Jemaat Tunjung Sekar. Dan GKJW Jemaat Kebonagung. Monggo yang kepada mewakili dari perwakilan Jemaat dari Kebonagung. masing-masing jemaat dipersilahkan untuk ke depan. 7, 8 kurang 1. Dari mana yang belum ini? Oh, Tulang Bawang sudah. Tulang bawang. Tulang bawang. Tulang bawang ya. Monggo tulang bawang, ada yang mewakili? Oke. Saya absen dulu ya. Dari mana? Yang satu dari lagi tulang bawang. Tulang bawang. Monggo. Ke-9 nggih. Oke. Mohon dengan kasih Ibu Dwi kembali untuk memberikan kenang-kenangan kepada para perwakilan KPPW dari 9 jemaat. Ibu Dwi. Untuk ke-9 ibu-ibu tetap berdiri di tempat, kita foto bersama dulu nggih. Ya. Ini hadiahnya Kartini. Ada setumpuk cita-cita Kartini yang belum selesai yang harus kita lanjutkan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Bu Windri, dalam. Tadi kan kita sudah umumkan pemenang lomba baca kitab sudah mendapat hadiah. Ya. Yang belum dapat hadiah, yang belum menang pun tetap kita berikan hadiah gitu ya. Sebagai apresiasi atas keberanian ibu-ibu yang sudah berani tampil. Oh gitu. Apa itu apresiasinya? Jadi mohon dengan kasih kepada ibu-ibu yang tadi ikut lomba, kepada para peserta yang ikut lomba dari jemaat. Belum dapat tadi dari jemaat Mulyarejo. Mulyarejo mohon Dinoyo. untuk ke depan. Dinoyo, Sukun, Tulang Bawang, Tunjung Sekar dan Kebonagung. Monggo. Ada 6, harus 6. Ada 6. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Pas ya 6 ya. Kepada Ibu Renti.
sebagai sekretaris KPPW Jemaat Kebon Agung untuk menyampaikan kenang-kenangan kepada peserta yang sudah turut ambil bagian dalam mengikuti lomba membaca Alkitab dari disusul dari Jemaat Dinoyo jika salah, kemudian dari Jemaat Mulyarejo,